Salawat serta salam semoga selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang kami muliakan, baik yang hadir di Pendopo Kecamatan Mayong dan yang mengikuti secara virtual, izinkanlah kami pada pagi hari ini memulai acara seminar dalam rangka memperingati Hari Kartini yang ke-142 dengan tema Surat-surat Kartini yang tetap bersuara. Sebelum acara kita mulai, izinkanlah saya membuka dengan bacaan umul kitab sekaligus mendoakan semoga amal Ibu kita Kartini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang beragama selain Islam menyesuaikan, mari kita hantarkan Al-Fatihah. Kita beri aplaus kepada Ibu Indri Mustika. Terima kasih Bu Indri. Bu Indri dalam hal ini membahas tentang emansipasi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dari perspektif beliau adalah emansipasi bukan hanya sekedar kesetaraan gender. Biar bagaimanapun tidak akan mungkin sama antara laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam hal berkreasi, dalam hal ide, dalam hal berkarir, tentu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Untuk narasumber yang selanjutnya, yaitu Mas Abdi Munif, beliau adalah seorang pegiat budaya yang nanti akan lebih dalam lagi, mungkin melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Indri tentang kreativitas dalam berkesenian, baik itu batik ataupun ukir. Dalam hal ini Mas Munif akan membedah surat-surat Kartini ketika Kartini menjadi mecenas ya Mas ya, atau sponsor dalam seni ukir di sebuah pameran di Belanda. Kepada Mas Abdi Munif, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Hadi, juga Bu Indri tentang karakter Kartini, kemudian apa yang sudah dilakukannya. Jadi memang Kartini itu hidup di zaman feodal, kemudian adatnya itu pingitan, anak-anak tidak sekolah, kemudian yang paling berat adalah kawin paksa atau poligami. Memang sejak kecil Kartini itu terkenal dia agak nulayani adat. Umur 8 bulan dia sudah bisa jalan. Jadi ini mungkin terjadi karena pengalaman kami pribadi. Anak saya nomor 2 itu umur 9 bulan sudah bisa jalan, anak perempuan. Anak laki-laki itu 10 bulan jalan dan bisa ngomong. Nah, melihat ini memang kategori anak aktif ya, termasuk Kartini juga aktif. Umur segitu sudah bisa jalan, sudah bisa kemana-mana, sehingga dia disebut Trinil. Kemudian dia juga disebut Jaran Kore, itu disampaikan dalam suratnya. Kemudian kalau kita bicara tadi sikap pemikiran dan tindakan Kartini, salah satunya tadi disampaikan Bu Indri adalah memang sederhana. Ini dibuktikan dari permintaan dia bahwa panggil aku Kartini saja. Jadi dia tidak mau dipanggil Raden Ajeng, tapi dia hanya mau dipanggil Kartini saja. Itu antara lain kesederhanaannya. Kemudian dia lebih suka dicintai adik-adiknya ketimbang ditakuti. Yang terpenting tadi adalah ide Kartini soal perempuan yang
harus pinter karena dia nanti yang menjadi pendidik anak-anak, pendidik generasi bangsa. Jadi Kartini, bagi Kartini perempuan itu harus pinter untuk mendidik anak-anaknya. Ini penting. Mungkin ini kalau mungkin di Islam ada konsep apa namanya, bahwa ibu adalah madrasatul ula, itu mungkin juga pengaruh agama ya. Kemudian tadi disampaikan dari sisi kreativitas, Kartini mendukung pameran seni ukir batik di Belanda, bahkan tulisan beliau itu dijadikan acuan antropolog Belanda. Ya, tulisan beliau tentang batik dijadikan acuan. Kemudian selain itu juga Kartini juga melukis ternyata. Lukisan yang cukup terkenal adalah lukisan 4 angsa. Jadi 3 angsa di depan itu melambangkan dia dan adik-adiknya, kemudian yang 1 di belakang itu melambangkan kakaknya, yaitu Sosro Kartono. Yang paling menjadi ganjalan barangkali dari sisi budaya yaitu budaya poligami dan kawin paksa. Ya, seperti kita tahu kalau poligami itu sejak zaman dulu sudah ada di Nusantara, di Eropa, di Arab juga banyak. Cuman ada perbedaan kalau saya lihat di Asia poligami itu rata-rata resmi. Artinya kalau raja-raja Jawa itu menikah dengan sesama bangsawan itu kaitannya dengan mereka negara-negara taklukan untuk kompromi politik. Sedangkan untuk selir itu bisa diambil dari warga biasa. Sedangkan di Eropa hampir sama, permaisuri atau sang ratu itu dari bangsawan, bahkan dari keluarga dekat. Ini tujuannya untuk kelanggengan kekuasaan, tetapi mereka lebih banyak gundik, ya, simpenan. Jadi tidak kawin resmi secara kalau saya pelajari beberapa seperti itu. Nah, barangkali kalau kembali bicara mengenai Kartini sebagai orang pesisir memang karakter dia selain aktif sejak kecil, dia terbuka dengan ide-ide, banyak masukan ya. Sebagai orang pesisir juga lebih, kalau orang bilang wong pinggir kali, wong pinggir segoro itu lebih apa ya, tegas, lebih berani. Nah, itu. Dalam hal poligami memang Kartini mengalami 2 kekalahan kalau boleh dibilang. Yang pertama itu ibunya, yaitu Ngasirah. Dia harus menerima di poligami karena tadi aturan bahwa seorang bangsawan harus punya garwa patmi, ya, untuk ya selain keturunannya nanti melanjutkan. Saya tidak tahu, ini mungkin perlu kita gali lebih dalam apakah itu juga pengaruh Eropa atau memang budaya saat itu semacam itu. Itu yang pertama. Bagi Kartini itu sangat menyakitkan karena perempuan harus berbagi hak dengan perempuan lain terhadap suaminya. Meskipun itu secara agama Kartini menyatakan sah. Artinya sejak kecil Kartini juga belajar agama bahwa poligami itu sah secara agama. Tapi itu tetap menyakitkan. Kemudian yang kedua, kekalahan beliau ketika harus menerima pinangan dari Bupati Rembang. Tetapi ini kebanyakan perempuan menerima poligami ini karena terpaksa. Kalau saya boleh bilang ya, terpaksa karena status atau karena ekonomi. Termasuk Kartini juga mengalah dengan status, bahwa status nikah itu lebih terhormat bagi keluarganya ketimbang menjadi perawan tua. Kemudian juga beliau menghitung untung ruginya. Kalau sebagai perempuan biasa, apa yang dia lakukan belum tentu masyarakat menerima. Tetapi ketika dia sebagai istri bupati, ya kira-kira lebih punya pengaruh. Nah, disitulah akhirnya dia mau menerima pinangan dari Bupati Rembang untuk menjadi garwa patmi pertama menggantikan yang meninggal. Ada 3 garwa patmi Bupati Rembang. Kartini menerima pinangan itu dengan syarat
boleh melanjutkan mendirikan sekolah untuk perempuan, boleh ngajari batik. Artinya apa yang dirintis Kartini ketika di Jepara boleh dilanjutkan di Rembang. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, agar ada kesetaraan, Kartini menginginkan prosesi sembah kaki dihilangkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kesetaraan, Kartini minta boleh bicara dengan basa ngoko tanpa kromo inggil. Nah itu. Memang kalau kita perhatikan banyak pro dan kontra mengenai Kartini ya, banyak hal. Kalau yang pro barangkali seperti teman-teman gini, bahwa Kartini ini mengangkat derajat perempuan, kemudian meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat, kemudian ide dan gagasan pembaharuannya bisa untuk nasional, baik itu untuk pendidikan termasuk ekonomi tadi ya, pameran batik, ukir itu dia mengangkat pengrajin, kemudian Jepara menjadi industri mebel. Cuman kalau batik kelihatannya sekarang agak surut. Perlu ini kelihatannya tugas kita untuk kembali lagi menggali ya. Kemudian ada juga yang kontra bahwa Kartini dianggap kebarat-baratan, tapi itu dibantah dalam surat Kartini bahwa dia pada Nyonya Bendanon ini sudah lewat masanya selama kami mengira masyarakat Eropa ini benar-benar yang terbaik, tiada tara. Maafkan kami. Apakah ibu menganggap masyarakat Eropa itu sempurna? Dapatkah ibu menyangkal bahwa di balik yang indah dalam masyarakat ibu terdapat banyak hal yang sama sekali tidak patut disebut peradaban? Kemudian ada lagi, tidak sekali-kali kami hendak menjadikan murid-murid kami sebagai orang setengah Eropa atau setengah Jawa atau kebarat-baratan. Artinya dia juga tidak 100% menerima Eropa. Nah, poin penting yang perlu kita pelajari juga selain 7 karakter tadi, khususnya di nasionalisme yang sudah disebutkan Bu Indri tadi, bahwa Kartini lebih banyak memberi, tidak menerima. Dia membuat sekolahan, kemudian dia memasarkan batik dan ukir juga tanpa mengambil keuntungan. Jadi apa yang dia lakukan adalah memberi. Kenapa kita tidak mencontoh untuk memberi? Ya kalau kita bicara agama sudah ada ajarannya ya, susah atau senang tetap bersedekah gitu. Itu kan juga didikan moral gitu. Bahwa bangsa ini bisa maju dengan kalau rakyatnya memberi, termasuk barangkali ini contoh dari Kartini. Mungkin itu dari saya, Mas Ulil, monggo bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdi Munif.